luas. Sahabat yang dicintai Allah, kaum Bani Sa'ad dikenal sebagai suku pengembala hewan ternak yang cukup ulung sejak dahulu. Mereka umumnya mengembalakan kambing atau domba hingga ratusan ekor. Bila kita telaah lebih dalam, profesi atau aktivitas mengembalakan domba ini memiliki nilai-nilai yang cukup penting. Karena sejak kecil si pengembala telah dilatih untuk terbiasa mengayomi, menyantuni, dan bersabar. Nabi Muhammad SAW memperoleh pengalaman mengembalakan kambing ketika tinggal dan membantu keluarga Halimatus Sa'diyah di daerah Bani Sa'ad. Dari sinilah Rasulullah pun terlatih bersifat sabar, sederhana, serta amanah. Dan sifat itu menjadi bekal beliau menjadi seorang pemimpin dalam mengayomi umat yang cukup beragam. Jadi ini satu tempat yang diyakini oleh masyarakat sekitar sini, Sekitar Bani Sa'ad sini ya. masyarakat sekitar Bani Sa'ad ini sebagai tempat tinggal keluarga Halimatus Sa'diyah. Oh, tempat di Masya mana Nabi Allah. Muhammad SAW dulu disusui. Oh gitu ya, Ya. baik-baik. Jadi lokasinya di sini ya. Jadi kalau sekarang sih udah nggak ada bangunan rumah lagi ya Ustaz Sudah ya, ada, karena cuman, mungkin dibatasi dan ya ini ada batu-batu begini ya. Batu-batu inilah lokasinya gitu. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita saat ini juga sedang berada di atas tanah yang diyakini bahwa tanah ini merupakan bahagian daripada bangunan dulu pernah ada rumah dari Halimah Sa'diyah. Sahabat yang dicintai Allah, saya mungkin bisa merasakan gitu ya, bagaimana tempat ini begitu kering, bagaimana tempat ini juga begitu tandus ya. Tidak seperti gambaran kita kalau tempatnya nyaman, sejuk gitu ya. Dan tempatnya juga relatif cukup jauh ya, 200 km. Kita saja naik mobil kurang lebih sampai di tempat ini sekitar 2-3 jam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dulu Nabi SAW dibawa oleh keluarga Halimah Sa'diyah. Dan usianya belum genap 1 tahun ya, berarti luar biasa itu. Ini satu pelajaran buat kita ya. Bagaimana dulu Ibunda Aminah mampu dengan besar hati melepas putranya yang begitu dia cintai. Padahal putranya itu ya suaminya baru meninggal, berarti dia baru ditinggal ayahnya kan. Iya. Tetapi dengan kebesaran hatinya dia mampu untuk melepaskan anaknya. Tujuannya satu, demi kebaikan anaknya. Padahal perjalanan sekarang saja sudah terasa gitu ya, jauhnya. Bagaimana dengan 1.500 tahun yang lalu atau 1.400 tahun yang lalu? Tentu keadaannya pasti akan jauh berbeda dan jauh lebih pelosok lagi, jauh lebih sulit lagi untuk datang kemari. Tapi Ibunda Aminah sebagai seorang ibu, dia bukan hanya sekedar menginginkan kesenangan untuk anaknya saja. Dan dia juga bukan hanya sekedar menginginkan kesenangan dirinya untuk bisa bersama dengan anaknya saja, tidak. Tetapi dia lebih mengedepankan masa depan anaknya. Dia mengikuti budaya Arab untuk mengirim anak-anaknya di masa kecil untuk disusui oleh orang-orang yang berada di daerah-daerah pedalaman seperti di Bani Sa'ad ini. Disinilah Nabi SAW dilatih. Dilatih secara bahasa, ya, karena memang orang pedalaman itu bahasanya jauh lebih fusha. Dilatih tentang budaya, dia dilatih berkuda, dilatih hidup. Dari sinilah nanti Nabi SAW mampu tumbuh menjadi lebih besar lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Satu pelajaran ini hendaknya mampu untuk kita ambil sahabat menjadi satu poin. Apa dia? Kalau kita sebagai orang tua, mari untuk segala sesuatu yang ada nilai dan kaitannya tentang kebaikan untuk anak kita, kita jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa segan gitu ya. Kita harus belajar dari Ibunda Aminah. Yang lebih berharga bagi beliau adalah masa depan anaknya. Bukan karena beliau ingin mengasingkan anaknya, tidak. Tapi karena ingin mendapatkan masa depan yang baik untuk putra dan putrinya. Dan yang kedua, subhanallah, ini juga termasuk bahagian pelajaran buat kita sahabat. Karena dalam sejarah disebutkan ya Ustaz ya, Halimah dengan keluarganya dulu mungkin sebelum hadirnya Nabi, beliau hidup berkesusahan. Tapi begitu Nabi datang, semuanya dimudahkan oleh Allah. Bahkan ketika mau menerima seorang Muhammad kecil kala itu, dia sampai ragu gitu ya.
ikut atau tidak, atau diambil atau tidak gitu ya Ustaz ya. Tapi ternyata subhanallah, tunggangannya yang jalan dari Bani Sa'ad sampai ke Mekah itu sampai terakhir karena kurusnya tunggangan dan dia tidak punya cukup bahan makanan, bahkan anak perempuan yang dia bawa itu pun terus menangis gitu ya. Ternyata begitu balik ke sini ceritanya lain. Keberkahan menaungi. Nah, ini nilai keberkahan. Termasuk kita sahabat. Ketika kita mencari rezeki untuk masuk ke rumah kita, untuk kita berikan kepada anak istri kita, hendaknya kita belajar juga dari Halimah ini. Bukan hanya sekedar nilai nominalnya saja, banyaknya. Ayo kita sebanyak-banyak. Orang sekarang kan begitu ya Ustaz ya. Gimana caranya saya kerja di satu tempat dengan gaji yang besar, tapi tidak melihat bagaimana nilai keberkahan yang ada pada itu gitu. Padahal di sini bisa menjadi baik kehidupan Halimah dan keluarganya bukan hanya karena dia mendapatkan sesuatu yang banyak ketika dia mengasuh Muhammad kecil kala itu. Karena berapa yang diambil dari Ibunda Aminah kala itu? Mungkin tidak sebanyak anak-anak yang orang tuanya masih lengkap, tetapi itulah dia Allah ingin mengajarkan kepada kita nilai keberkahan. Justru ketika Nabi Muhammad kecil kala itu ada di sini, keberkahan itu hadir di rumah ini. Keberkahan itu meliputi rumah ini. Bahkan yang tadinya serba kekurangan, sekarang serba kecukupan. Nah, semoga ini pelajaran buat kita. Dalam kehidupan, yang kita cari bukan hanya sekedar banyaknya. Yang kita cari bukan hanya sekedar nilai duniawinya saja. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita, kita mampu untuk bisa mendapatkan keberkahan. Dan inilah poros surga. Mari saat kita jalan lihat-lihat lagi. Sahabat yang dicintai Allah, dalam penggalan surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka." Sebagai seorang budak, Halimah memang awalnya sempat ragu ketika hendak mengasuh Rasulullah kala itu. Karena saat itu, dari beberapa bayi kaum Quraisy, Rasulullah adalah anak yatim dan tidak punya banyak harta. Selain itu, kondisi Halimatus Sa'diyah dan suaminya pun dapat dikatakan serba kekurangan. Namun Halimatus Sa'diyah meminta izin kepada Ibunda Aminah untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW yang masih bayi. Dan setelahnya, keberkahan pun meliputi Halimatus Sa'diyah. Bahkan masyarakat Bani Sa'ad lainnya kala itu seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, ini juga satu peristiwa besar seperti yang disampaikan oleh Ustadz Said tadi. Kalau ini merupakan tempat ya, memang tempatnya tidak tahu posisinya di mana, beliau tadi bilang begitu, tetapi yang jelas berada di Bani Sa'ad ini ya, berada di kampung Bani Sa'ad ini, bahwa Nabi SAW kala itu di usia kurang lebih 4 tahun ya Ustadz ya, dibelah dadanya ya oleh Jibril, lalu dibersihkan hatinya ya. Nabi SAW sampai seperti itunya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjadi manusia yang terbebas dari belenggu syaitan, karena beliau akan menjadi manusia mulia. Memang kita tidak mungkin dibelah dadanya Ustaz ya, nggak mungkin malaikat Jibril datang ke kita belah dada supaya kita jadi mulia, tidak. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita membersihkan hati kita pribadi. Sama, siapa yang tidak mau kan diantara kita menjadi manusia mulia? Saya, Ustaz Said, dan sahabat sekalian pasti menginginkan menjadi manusia mulia. Mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Bani Sa'ad ini kita belajar. Sahabat yang dicintai Allah, alangkah baiknya kalau kita mulai introspeksi diri dengan segala macam bentuk amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Coba deh, kalau kita sadar dengan kondisi yang seperti itu dan kita tahu bahwa kesombongan kita, riya kita, sum'ah kita itu menghancurkan amal kita, maka coba kita latih. Bagaimana ketika kita beramal, yang kita harap itu hanya ridho Allah SWT. Ketika kita mampu melatihnya, maka saat itu kita sedang membelah dada kita, membersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita untuk senantiasa membersihkan hati kita, maka insya Allah mampukan kita menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan inilah poros syurga. Kita jalan lagi, Ustaz. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam kondisi sebaik-baiknya dengan segala potensi yang dianugerahkan kepada manusia tersebut, yaitu berupa potensi jasmani, rohani, dan akal sebagai modal dalam mengarungi kehidupan. Namun dalam penciptaannya, manusia pada dasarnya
adalah makhluk multidimensi, di mana selain berupa wujud fisik atau jasad, manusia memiliki unsur-unsur lain seperti ruh, nafsu, akal, dan juga qalbu atau hati. Sehingga karunia itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian." Dengan begitu, penting sekali keutamaan hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, Rasulullah pun dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril ketika kecil, demi menyiapkan beliau menjadi seorang pemimpin sekaligus menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebab, kadangkala hati seseorang dapat mengeras layaknya batu atau lebih keras daripada itu, sehingga seseorang akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah pun berfirman tentang keselamatan kita sebagai manusia atau umatnya pada hari kiamat kelak. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Di hari yang mana harta dan anak-anak lelaki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Saat ini saya sedang berada di salah satu perbukitan batu yang ada di daerah Bani Sa'ad ini, ya Ustaz ya? Iya. Jam sekarang menunjukkan pukul 12 siang. Dan ini musim panas. Ya. Sengaja saya ajak sahabat sekalian untuk jam 12 siang ke sini karena ingin membuktikan saja gitu bagaimana kondisi kampung Bani Sa'ad ini. Karena kalau kita baca sejarah kan, Nabi ke sini, kampung ini terkenal dengan kebaikan alamnya, ya. Kebaikan masyarakatnya. Kenapa kok dibawa ke Bani Sa'ad sih? Kenapa kok diutus ke Bani Sa'ad? Ya, untuk tujuan apa? Tadi tujuannya. Kalau dalam sejarah kita baca untuk pertumbuhan jasmani, benar. Karena memang lokasinya yang menuntut orang yang hidup di sini kuat. Yang kedua, udaranya bersih sekali. Jadi kalau sahabat belum tahu tentang kecil pedalaman begini ya Ustaz ya. Kalau kita kan, tempat kita kan namanya yang penuh oksigen kan yang tempat hijau, hutan gitu ya. Tapi perkampungan, ternyata di sini tidak. Di sini saya bisa merasakan betapa baiknya udara yang ada di sini, ya. Dan tentunya namanya masyarakat pedalaman dulu terkenal dengan bahasanya yang fusha, yang fasih ya Ustaz ya. Artinya mereka berbicara karena belum ada kontaminasi dari daerah luar gitu. Nah, maka bahasanya pun masih bagus. Dan dia masih banyak mengenal tentang sejarah nenek moyang dan leluhurnya, ya. Mudah-mudahan dengan ini sahabat yang dicintai Allah, perjalanan kita ke Bani Sa'ad ini mampu menambah kecintaan kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita dengan, walaupun hanya selintas ya Ustaz ya, kita tidak mampu mengelilingi semua Bani Sa'ad ini, tapi dari sini kita punya gambaran. Ternyata masa kecil Nabi kita, masa kecil yang membanggakan. Dan inilah poros syurga. Kita turun Ustaz.